Tindakan Nyonya Jasil memang tidak bisa dibenarkan ataupun disalahkan. Karena jika ia tidak membunuh kakaknya, hal buruk pasti terjadi pada Tuan Choi Li sekeluarga. Begitulah pemikiran Nyonya Hasu yang berusaha membela istri kedua suaminya tersebut. Akan tetapi, bagi Tuan Choi Li, hal itu tetaplah bukan tindakan yang benar. Walaupun begitu, nasi sudah menjadi bubur. Ia harus tetap melanjutkan perjuangan Nakrang sendirian, terlebih untuk menghadapi Raja Muhyul yang sudah mengincar mereka dari dulu. Sebelum menghadapi Raja Muhyul, Tuan Choi Li harus berhadapan dengan kemarahan anak buah Tuan Wanggoing yang tidak terima. Mereka bahkan menganggap Tuan Choi Li munafik. Bilangnya ingin menangkap paus, tapi berambisi jadi raja. Begitulah perkataan mereka. Tuan Choi Li harus menanggung sesuatu yang tidak ia inginkan karena perbuatan istrinya yang serakah. Alhasil Nyonya Jasil harus membayar perbuatannya. Ia semakin dibenci oleh suaminya. Walaupun sudah berdalih tindakannya adalah untuk menyelamatkan Tuan Choi Li, Tuan Choi Li bahkan berencana untuk menceraikannya saat kembali ke Nakrang nantinya. Dan lagi-lagi Nyonya Jasil menjadikan Rahi sebagai tamengnya. Namun hal itu sia-sia karena Rahi akan diasuh oleh Nyonya Hasu. Tuan Choi Li menganggap istrinya tersebut hanya menghancurkan cita-citanya yang ingin hidup damai. Ia yang selama ini sama sekali tidak berambisi untuk menjadi raja, akhirnya dengan terpaksa harus menjadi raja walaupun dengan cemoohan orang-orang. Usaha Nyonya Jasil bagikan sia-sia. Selain kehilangan kepercayaan dan kasih sayang suaminya, ia juga terancam kehilangan anaknya. Bahkan dengan terang-terangan, Tuan Choi Li mengatakan jika Jamyong masih hidup, maka ia yang akan menjadi penerusnya. Terlebih lagi Rahi, putri yang selama ini ia perjuangkan, kini sudah terlanjur trauma atas perbuatan ibunya. Entah itu akan menghancurkan Nyonya Jasil atau membuatnya semakin gila, kita lihat aja ya guys. Sementara itu, Nyonya Yang Hee semakin frustasi dengan situasi saat ini. Nasib yang selama ini ia gantungkan pada Tuan Wanggoing telah sirna. Bahkan adiknya sendiri tidak mau membalaskan dendam untuk kakaknya. Wang Hul memilih untuk hidup mudah dan menyenangkan tanpa adanya pertumpahan darah. Lalu kita beralih pada perseteruan Raja Muhyul dan suku Biryuna terkait perang melawan Nakrang. So Ji-ryun yang dari suku Biryuna justru mempersilahkan Raja menyingkirkan sukunya jika mempersulit Raja. Suku Biryuna sendiri tidak mau goyah, mereka tetap tidak akan mengirimkan pasukan. Bahkan ditambah juga dengan suku lain yang terprovokasi.
Raja yang tadinya ingin menyingkirkan Biryuna akhirnya pindah haluan nih guys. Ia berusaha membujuk, namun ayah mertuanya memberikan syarat. Jika ia bisa saja membantu, asalkan raja mau memberikan keturunan bagi ratu. Di lain pihak, ratu yang mengetahui sikap Sojeryun langsung melabraknya nih guys. Ambisi Sojeryun untuk menjadi ratu dan ibu suri tidaklah mudah karena Hodong adalah segalanya bagi raja. Hari itu di tanah Nakyang sedang hujan lebat. Kalaupun Huguk ingin membakar orang-orang Nakrang tentu akan gagal karena cuaca yang tidak memungkinkan. Di sana Nyonya Hasu juga masih berusaha untuk menghibur Rahi yang masih saja membisu sekian lama. Di lain tempat, Chiso sudah mulai mendesak majikannya untuk mengabulkan permintaan karena telah membantu menyingkirkan Wanggoing. Permintaan itu adalah jika Nyonya Jasil menjadi ratu, maka ia ingin menjadi pelayan dengan kasta tinggi dan juga kekayaan. Tugas pertamanya adalah menemukan Jamyung sebelum Nyonya Hasu. Saatnya pertunjukan sirkus untuk Rahi. Nyonya Hasu tampak sangat perhatian dengan Rahi. Pemandangan itu membuat Jamyung cemburu karena merindukan kasih sayang orang tuanya. Selama pertunjukan lucu, Rahi hanya terdiam. Barulah saat pertunjukan lempar pisau, ia tersenyum dan kebetulan di sana Jamyung bertugas menjadi umpan di papan putar. Bagaikan jiwa psikopat merasuki Rahi, ia langsung mengambil pisau dan hendak melemparkannya ke papan Jamyung. Semua orang melarangnya, kecuali Nyonya Jasil yang tidak mempermasalahkan hal itu. Baginya, anak kecil di papan itu hanyalah gadis rendahan yang tidak ada artinya jika harus mati asalkan Rahi dapat waras. Ucapan itu membuat Hengkai atau Ilpum tidak terima. Walaupun begitu, Rahi tetap melemparkan pisaunya. Lemparan pertama ia berhasil. Namun saat lemparan selanjutnya, ia tersugesti oleh perbuatan ibunya saat membunuh Wanggoing. Naas pisau Rahi melukai Jamyung. Nyonya Hasu langsung menampar Rahi dan memeluk Jamyung yang masih ia anggap sebagai puku. Ia mengobati Jamyung di ruangannya. Jamyung sengaja menutupi luka di dadanya saat itu. Padahal jika Nyonya Hasu melihatnya, nasibnya akan berubah drastis. Nyonya Hasu mencoba meminta maaf, namun Jamyung tidak semudah itu memaafkan. Nyonya Hasu memberikan pita rambutnya sebagai ganti.
Di sana Jamyung juga menceritakan anak-anak sirkus hanyalah anak buangan yang ditinggalkan orang tuanya. Perkataan itu tentu bagaikan menyayat hati Nyonya Hasu. 엄마 아버지 못 살아서 배고파서 우리 같은 애들은요 귀찮아서 죽으라고 버려진 애들이에요. Sementara itu, rasa benci Rahi pada ibunya semakin besar. Ia membandingkan ibunya dengan Nyonya Hasu yang menyayanginya sepenuh hati. 난 어머니가 싫어요. 나도 라이드가 좋지 않다. 모아서 엄마도 그러니까. Hal itu membuat Nyonya Jasil mengungkapkan kejadian di masa lalu yang berhubungan dengan Jamyung. Namun Rahi sudah terlanjur benci dan tidak dapat mempercayai ibunya lagi. 어렸을 때 왜 날 죽이려고 했어? 글쎄 그게 싫어요. 넌 모아서의 딸이 아니라 엄마가 왜 날 죽이려고 해요? 난 어머니 말 안 믿어요. Sementara itu, Chiso sudah mulai melaksanakan tugasnya. Ia melacak keberadaan Jamyung dan menanyakan pada Tuan Chasung. 못 봤어요? 봤구나. Jamyung yang saat itu ada di atas genting bersama Ilpum menyampaikan keinginan barunya untuk belajar pedang karena tidak terima telah dilukai oleh Rahi. 다른 사람이 나한테 칼 못 던지게 하고 최고로 금 잘 쓰는 사람이 되고 말 테야. 건법을 배울 테야. Di lain pihak, Nyonya Hasu mengandalkan utusannya untuk mendapatkan informasi Jamyung. 너무 급히 떠나오느라 삿갓배는 알아봤니? 자명의 기시 흔적 찾는 대로 Di waktu yang bersamaan, datanglah Rahi dengan membawa pertanyaan yang sulit untuk Nyonya Hasu jawab. Rahi menanyakan antara menyelamatkan Jamyung atau Rahi. 라이 왔구나. 엄마한테 물어볼 게 있어. 근데 나하고 그런 얘기가 Nyonya Hasu tidak ingin berbohong dan tentu Jamyunglah yang akan ia selamatkan. Rahi yang menjadi korban konflik orang dewasa sangat terpukul dengan jawaban itu. 자명이 건져가. 아가씨. Padahal Nyonya Hasu ingin menjelaskan jika memang ia bisa menyelamatkan Jamyung, ia siap mati bersama Rahi. 엄마 그래야 해. 자명 잃고 우리 라이하고 같이 죽을 거야. Lalu kita beralih ke Goguryeo saat Ratu tengah berdoa di hadapan leluhurnya, Jumong. Ia teringat raja yang akan menjadikannya wanita raja saat sudah menopause. 할아버지 주몽이시여. 방도를 알려주세요. 왕비로서 자네를 안아주지. 월경이 멈추고 아이 Ratu berencana membuat hal itu lebih cepat terjadi. 양도가 월경을 끊으면 월경이 끊기려고 했고. Selain itu, raja yang tidak punya pilihan menghadapi suku Biryuna berencana menikahkan Hodong dengan putri Tuan Choili. Siapa lagi kalau bukan Rahi? 군사를 안 준다니 다른 방법이 없지 않나? 무슨 말씀이온지. 호동의 나이 아범엄마. Mereka akan melamarnya saat menyampaikan bela sungkawa. 호동 네가 아범엄마. 취리의 딸에게 청혼 왕경의 조문 사절이 갈 Peti mati Wanggoing sudah sampai dengan diiringi tangis orang-orang yang mendukungnya. Hal itu membuat dendam Nyonya Yang He untuk Nyonya Jasil semakin membara. 내가 내 남편을 보겠다. 태아의 원수를 갖고 싶거든. Dengan menunggang kuda, ia mendatangi kediaman mantan adik iparnya tersebut. Tanpa babi bu, Nyonya Yang He langsung mengacungkan anak panah apinya ke arah Nyonya Jasil. 죽이러 왔다. 자신의 내년이. Akankah Nyonya Jasil selamat kali ini? Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Kamsahamnida.